Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Peringatan 1000 hari wafatnya Presiden RI ketiga B.J. Habibie digelar di Auditorium Perpustakaan Nasional Perpusnas pada Sabtu 25 Juni 2022. Sejumlah tokoh pun hadir dalam acara tersebut dan salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Wakil Presiden Budiono. Dalam acara tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan kekaguman terhadap Habibie dan menganggap ia telah meninggalkan warisan yang luar biasa. Pernyataan Sri Mulyani terkait legasi yaitu ekonomi Indonesia dapat diarahkan oleh Habibie sehingga bisa bangkit dari krisis. Selain itu, Sri Mulyani juga menganggap Habibie adalah presiden yang mampu mengubah Indonesia menjadi luar biasa melalui terbitnya hampir 500 undang-undang dalam jangka waktu 512 hari. Undang-undang tersebut, kata Sri Mulyani, membuat Indonesia berubah seperti adanya sentralisasi menjadi desentralisasi, independensi Bank Indonesia, disiplin kebijakan ekonomi makro, kebijakan kompetisi, kebijakan pilot, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Sri Mulyani, Budiono mengenang seadirnya menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Habibie. Wakil Presiden RI ke-11 itu mengungkapkan menjadi menteri di era Habibie merupakan pengalaman yang menyenangkan. Selain itu, ia menilai Habibie merupakan pemimpin yang terbuka dengan perbedaan pendapat. Selanjutnya berita regional Tribuners. Kios bahan bakar minyak atau BBM yang berlokasi di Jalan AMDR 18 Desa Malinau, Kota Kalimantan Utara ludes terbakar. Tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa terbakarnya kios BBM di Malinau tersebut. Namun kerugian dari terbakarnya kios BBM di Malinau pada Sabtu 25 Juni itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pada proses pemadaman, seorang petugas damkar sempat pingsan karena kelelahan berjibaku dengan si jago merah. Bahkan petugas damkar memadamkan api menggunakan pasir. Kebakaran di Malinau yang menghanguskan kios BBM bahan bakar minyak di RT 8 Malinau Kota sempat membuat kewalahan petugas pemadam kebakaran. Sebagian besar material yang terbakar merupakan drum penyimpanan BBM berjenis solar dan pertalite. Api dengan cepat menyebar dan sulit dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran Pemkab Malinau. Sebanyak 60 personel petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan si jago merah. Selanjutnya berita selebriti Tribuners. Mantan asisten pribadi Hotman Paris, Iklim Hakim disomasi Rasman Arif Nasution usai memecatnya jadi kuasa hukum. Iklima disomasi Rasman Nasution usai memutuskan mundur diri sebagai klien dari Rasman Arif Nasution pada 16 Juni 2022. Ia menjelaskan jika Iklima resmi memecat Rasman pada 16 Juni 2022. Pada tanggal yang sama, Iklima Hakim mendapat somasi dari Rasman Nasution. Abdul menerangkan jika somasi tersebut berisi adanya keberatan dari Rasman Nasution yang menyebut jika Iklima Hakim memutus pencabutan kerjasama sebagai kuasa hukum secara sepihak. Diberitakan sebelumnya, Iklima Hakim mencuat ke publik dan menjadi sorotan setelah curahan hatinya yang diduga mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Hotman Paris. Bersama Rasman Arif Nasution, Iklima terus memberikan serangan lewat statementnya di media massa kepada Hotman Paris. Karena merasa tak benar dan nama baiknya dicemarkan, Hotman Paris melaporkan Iklima dan Rasman ke Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Berita terakhir dari olahraga Tribuners. Israel berhasil lolos ke Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Kepastian Israel lolos ke Piala Dunia U20 2023 datang setelah mereka melakoni laga terakhir di fase grup Piala Eropa U19 melawan Inggris pada Sabtu 25 Juni 2022. Israel memang tak berhasil mendulang poin di laga itu, tapi hal tersebut tak menghalangi kepastian Israel lolos Piala Dunia U20 2023. Pada laga itu Israel kalah dari Inggris dengan skor tipis 0-1. Namun posisi mereka sebagai runner-up tak goyah lantaran pesaing terdekatnya malah menelan kekalahan. Serbia yang bisa mengkudeta posisi Israel malah kalah 2-3 dari Austria. Alhasil mereka berhak melangkah ke semifinal ajang Piala Eropa U19 tersebut dan mendapat tiket kelolosan ke Piala Dunia U20. Dengan itu Israel menjadi negara keempat yang lolos ke Piala Dunia U20 2023. Sebelum mereka ada Italia, Prancis, dan Inggris yang sudah memastikan langkah dari jalur turnamen yang sama.
Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast, Spotify, dan YouTube channel tribunnews.com. Memas pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.